Waalaikumsalam, Ustaz. Sehat semuanya, Pak Oman dan yang lain. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Antum sehat saja? Alhamdulillah, Pak. Ustaz, kita mulai, Ustaz. Monggo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'd. Alhamdulillah hadirat Allah Subhanahu wa taala atas setiap limpahan nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, hingga pada pagi ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka untuk mengikuti ta'lim rutin kita yang kita adakan setiap 2 pekan sekali. Salawat dan salam semoga dan selalu tetap tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabatnya, serta mudah-mudahan kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa tetap istiqomah berada di jalannya, dan juga semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang sama-sama kita hormati Ibu Haja Dewi Rani, semoga beliau bisa ikut bergabung pada taklim kesempatan ini, dan juga guru kita Ustadz Agus Samsudin LC, beliau yang akan menyampaikan tausiah pada pagi ini, dan juga seluruh karyawan dan karyawati baik PT SAR ataupun Pemindo. Untuk menambah keberkahan kita di pagi ini, mari kita bersama-sama membuka ta'lim, baca suratul Fatihah. Ila hadiniyah wa kulli niyatin sholih al-Fatihah. Kalau saya di Semoga dengan dibukanya ta'lim kita dengan membaca suratul Fatihah, Allah memberikan keberkahan dan kemudahan baik untuk keluarga kita ataupun tempat kita bekerja. Dan semoga yang belum bisa bergabung pada pagi ini, semoga Allah mudahkan untuk bisa bergabung pada pengajian pagi ini. Selanjutnya yaitu tadarus Al-Quran. Surah yang akan dibaca pada kesempatan ini yaitu Surah Al-Mumtahanah, surah ke-60. Ayat yang akan dibaca yaitu ayat ke-4 sampai 6. Silakan bagi rekan-rekan semuanya untuk membuka mushaf Al-Quran. Surah yang akan dibaca yaitu Surah Al-Mumtahanah, surah ke-60, dan ayat yang dibaca yaitu ayat ke-4 sampai ke-6. Kepada Ustadz Agus kami persilakan. Baik, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa wala. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma faqihna fid din,
Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak Ibu, staf, karyawan PT SAR dan PT Fermindo, semoga Allah berkahi kehidupan kita ya. Berkahi kehidupan dunia kita dengan amal soleh dan kemudahan-kemudahan. Sama-sama kita muliakan Ibu Hajah Dwi Rani selaku pimpinan. Semoga Allah jaga beliau dan kita semuanya. Baik Bapak Ibu, ya, silahkan dibuka mushaf Al-Qur'annya, ya, surah Al-Mumtahanah, surah ke-60 yang akan dibaca sebagaimana tadi disampaikan Pak Ali Rahman atau Ustadz Ali Rahman, yaitu ayat ke-4 sampai ayat ke-6. Baik, kita mulai. Kita tilawah bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Fi Ibrahim walladzina ma'ahu iz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai' Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru
lilladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyul hamid. Baik, sadaqallahul azim. Monggo Pak, silahkan. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakallah kepada Ustadz Agus yang sudah membimbing kita dalam membaca Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala kepada kita semua, baik sebagai yang membaca ataupun kita yang mendengarkannya. Selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Agus dengan tema meneladani keluarga Nabi Ibrahim. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih ya. Suara saya jelas, Pak? Kurang sedikit besar, Ustaz. Bismillah, jelas? Jelas, jelas. Jelas ya, insya Allah ya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya. Kita lanjut dengan mengkaji satu tema yaitu meneladani keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu yang saya dapat ya dari ayat-ayat Al-Qur'an, dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pokok dari keteladanan Nabiullah Ibrahim alaihi salam ya. Sampai-sampai kemudian Rasulullah dan umat Rasulullah kita semua disuruh mengikuti Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu adalah pokoknya adalah Hanifam Muslimah. Di situ Hanifam Muslimah ya. Apa makna Hanif? Yaitu selalu berada dalam syariah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lurus jalannya seperti itu. Tidak keluar dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Muslim itu adalah istislam. Pasrah total. Asal itu perintah Allah. Logis nggak logis jalankan. Sami'na wa ata'na. Ya, seperti itu. Asal itu perintah Allah. Ya. Maka kemudian tidak banyak bertanya kenapa saya diperintah begini. Walaupun perintahnya itu kemudian logika kita tidak sampai ke situ. Kalau itu larangan Allah ditinggalkan. Nah itu yang dibentuk oleh dan yang dijalankan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dan itu yang didukung oleh keluarga Nabi Ibrahim terhadap Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik istri-istrinya, anak-anaknya, bahkan cucu-cucunya. Makanya kemudian Nabi Ibrahim itu terkenal dengan Abul Anbiya. Yaitu seorang nabi yang melahirkan para nabi berikutnya. Nah, itu dahsyatnya ya. Kunci pokoknya Bapak Ibu yaitu di Hanifam Muslimah. Nah, seperti itu. Yaitu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan kemudian pasrah total mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Salah satu konsep Hanifah Muslimah ini tertuang dalam surah Al-Baqarah. Boleh dibuka mushafnya. Surah kedua ayat 124. Surah kedua ayat 124. Sudah ada yang mau bacakan, Pak? Barangkali dari yang hadir. Sama terjemahnya. Monggo silahkan. Sambil dilihat mushafnya. Surat Al-Baqarah ayat 124 ya. Bapak Ibu silahkan, barangkali ada yang mau bacakan. Atau Ustadz Ali Rahman silahkan, Ustadz. Ayatnya juga dibaca saja. Monggo silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdil zalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucu-cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Baik, terima kasih Pak Oman atas pembacaannya, ya, baik Al-Quran atau terjemahnya. Bapak Ibu mohon diperhatikan ya, kata ibtila ketika Allah menguji Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Jadi memang hidup ini isinya ujian, Bapak Ibu. Tapi ujian apa? Ujian melaksanakan syariah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian ibtilanya Nabi Ibrahim atau ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim itu berupa kalimat-kalimat. Apa sih makna kalimat-kalimat? Ya, syariah Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kalimatnya. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-An'am, surah ke-6, ayat 115, itu watammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Seperti itu. Jadi telah sempurna syariah Allah Subhanahu wa taala dengan benar dan dengan adil. Tidak ada yang bisa mengganti syariah Allah. Nah, ini namanya tafsir Quran dengan Quran. Makanya Ibnu Abbas, terus kemudian Imam Mujahid dan yang lainnya dalam tafsir At-Tabari itu, Nabi Ibrahim itu diuji dengan perintah Allah, awamir, dengan nawahi. Bahkan ada perintah-perintahnya yang tidak logis. Nah, seperti itu. Ada perintah-perintahnya yang tidak logis, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nah, tapi apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu Hanifah Muslimah. Yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah berada dalam perintah Allah itu dan pasrah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ini dilakukan juga oleh keluarganya. Didukung oleh istri-istrinya, didukung oleh anak-anaknya, seperti itu.
Ya, makanya kemudian dalam Al-Quran dikatakan fa'atammahun. Nabi Ibrahim menyempurnakan perintah-perintah tersebut. Apa saja sih di antara perintah-perintah yang tidak logis ya? Di antaranya adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan membawa Hajar dari negeri Palestina ke Mekah ya. Itu diceritakan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karyanya Imam Ibnu Katsir. Ya, diceritakan bahwa Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, itu cemburu terhadap Hajar karena Hajar sudah punya putra namanya Ismail. Lalu Nabiullah Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah, ya Allah, ini solusinya gimana? Jadi segala sesuatu ketika ada masalah itu, ya yang ditanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Yang ditanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Allah kasih jawaban Ibrahim bahwa Hajar ke satu daerah, di mana di daerah tersebut di wilayah Mekah ya. Maka dibawalah Hajar dan Nabiullah Ismail kecil saat itu ya. Nah, dari Palestina, dari negeri Sam ke Mekah ya. Sesampainya di sana, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, kondisi Mekah itu kan wadin ghairi dzi zar'in. Makanya Nabi Ibrahim itu dalam doanya ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, seperti itu. Ya Allah, keluarga saya ini sebagaimana Engkau perintahkan, aku letakkan di sebuah lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada orang di situ. Nah, ketika diperintah di situ, Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, mengatakan di kitab Al-Bidayah wan Nihayah itu ya. Ya Ibrahim, aina tadhhab? Wahai suamiku, kamu mau pergi kemana setelah ajak kami ke sini? Wa tatrukana bihadzal wadi alladzi laisa bihi insun wala syai'un. Kamu tinggalkan kami berdua ya, di satu lembah yang pepohonan nggak ada, rumah nggak ada, orang pun nggak ada, kayak gitu. Ditanya berulang-ulang Nabiullah Ibrahim alaihissalam sama istrinya. Tapi Nabi Ibrahim nggak jawab tuh. Pergi saja. Seperti itu. Dikejar sama Hajar. Wahai Ibrahim, ketika kalimat terakhirnya Hajar ngomong, ya Allah amaraka bihadza. Apa memang ini perintah Allah Ibrahim? Kayak gitu kata istri beliau Hajar. Baru Nabi Ibrahim jawab, "Na'am, ya, ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu mundur Hajar dan mengatakan dengan kalimat yang masyhur, "Idzan la yudayyi'una." Kalau ini memang perintah Allah, aman insyaallah. Kami akan hidup bahagia dan selamat di sini. Nah, habis itu setelah Ibrahim pergi, itu kan anaknya masih kecil Bapak Ibu. Ini kalau logika ya, kalau bicara logika, kalau bukan bicara perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim berapa puluh tahun mendambakan seorang putra. Dari istri pertamanya, Sarah. Sampai kemudian istri pertamanya itu rela, sudah Ibrahim kamu nikah lagi saja. Setelah menikah ternyata dikaruniai anak. Dan anaknya luar biasa. Tapi ternyata ketika dikaruniai anak, Allah perintahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk membawa anak dan istri keduanya ini dan ibunya ini si Hajar ya, itu ditaruh di satu lembah yang orang nggak ada, rumah nggak ada, air nggak ada, pepohonan nggak ada saat itu kan sama saja membunuh keluarga. Tapi Nabi Ibrahim karena prinsip Hanifah Muslimah tadi, bahwa yakin ini berada dalam syariah Allah, perintah Allah, dan yakin ini adalah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasrah Nabi Ibrahim dijalankan.
istrinya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya bagaimana sikap beliau? Pertanyaan pertama nanya kan, ragu. Ini sebenarnya ada apa dengan suami saya? Wahai suamiku, kenapa engkau meninggalkan anakmu yang masih menyusui? Saat itu masih menyusui, ya, masih kecil. Dan saya istrimu di lembah yang tidak ada apa-apa di situ. Ternyata Nabi Ibrahim nggak jawab. Kenapa Nabi Ibrahim nggak jawab? Biar kemudian melatih keluarganya ini taat perintah Allah tanpa harus bertanya kenapa. Nah, seperti itu. Maka ketika Hajar nanya ke Ibrahim, Allahu amaraka bihadza? Apakah memang ini perintah Allah, Ibrahim? Kata Hajar. Baru jawab Nabi Ibrahim, ya, simpel aja, ya, ini perintah Allah. Lalu yakin Hajarnya, ya Bismillah lah. Kalau ini perintah Allah, saya yakin bahagia saya. Nah, itu perintah nggak logis, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Tapi dijalankan Nabi Ibrahim, dijalankan oleh istrinya Hajar. Seperti itu. Itu satu teladan ya bagi kita. Wah, kita ini hidup melatih diri kita agar taat perintah Allah tanpa harus bertanya, kenapa saya menjalankan perintah Allah ini? Dan kita latih keluarga kita untuk taat perintah Allah tanpa harus bertanya. Prinsipnya Hanifah Muslimah, sami'na wa ata'na. Lalu kejadiannya kan masyhur. Ismail nangis, Hajar bolak-balik sofa Marwah, seperti itu. Terus sampai kemudian Ismail memukul-mukulkan kakinya ke bumi, terus kemudian keluarlah air, yang kemudian terkenal dengan air Zam-Zam, karena itu perkataan Hajar yang masuk. Zam-Zam, 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 seperti itu. Lalu setelah air itu ada, datanglah kabilah Jurhum. Ya, nanya ke situ, ke Hajar, Hajar, apa ibu boleh nggak kami tinggal di sini? Kata Hajar boleh, tapi air ini milik kita. Seperti itu. Lalu kemudian ramehlah Makkah Mukarramah. Jadi penghuni pertama Makkah Mukarramah itu adalah ibunda Nabi Ismail alaihissalam, yaitu Sayyidah Hajar bersama Nabiullah Ismail alaihissalam, seperti itu. Jadi di cerita ini bahwa ada perintah Allah ada perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam agar kemudian agar kemudian membawa Hajar dan putranya Ismail ke satu daerah. Tapi walaupun ini perintah tidak logis, prinsip dasarnya kembali lagi yang perlu dipahami, yaitu selama itu perintah Allah, maka kita harus hanifah muslimah, seperti itu. Nah, yang kedua, ini makna firman Allah fa'atammahunna, ya. Nabi Ibrahim menyempurnakan perintah-perintah tersebut. Setelah 13 tahun berikutnya, Bapak Ibu, ya, ini kejadiannya Allah abadikan dalam surah As-Saffat. Anaknya lagi gagah-gagahnya Nabi Ismail alaihissalam, seperti itu. Sudah mulai bisa bantu bekerja, segala macam, lagi senang-senangnya. Nah, tiba-tiba Nabi Ibrahim alaihissalam dimimpikan 3 kali kan. Dimimpikan 3 kali agar Allah isi mimpinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim agar memotong atau menyembelih putranya Ismail. Jadi dulu di awal ditinggal di Mekah seperti itu, setelah 13 tahun lagi gagah-gagahnya, lagi senang-senangnya. Ini yang Allah katakan dalam surah As-Saffat itu, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Jadi, Bapak mimpi 3 kali. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Bapak untuk menyembelih kami. Ini kan perintah tidak logis juga. Seperti itu. Tapi didukung oleh putranya Ismail yang umur 13 tahun. Dengan jawaban yang tegas. Qala ya abati fa'al
ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas shabirin. Bapak, kalau ini perintah Allah laksanakan, Pak. Seperti itu. Kalau ini perintah Allah laksanakan. Saya insya Allah termasuk orang yang sabar dalam menjalankan perintah Allah. Nah, itu kan keluarga yang luar biasa ya Bapak Ibu. Perintah disuruh potong anaknya. Makanya ayat ininya kan inna hadzal lahwal balaul mubin, ini tuh ujian yang sangat berat. Tapi kalau prinsip dasar, jadi kalau kita diuji dengan perintah-perintah yang ya sederhana lah, suruh sholat, suruh baca Quran, suruh hadir ke majelis ilmu, suruh mengeluarkan zakat kalau punya harta lebih, itu kan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala ya kepada kita. Terus kita banyak alasan, sholat ditunda-tunda, baca Quran nggak pernah, hadir ke majelis ilmu sibuk terus, kayak gitu. Sudah hadir ke majelis ilmu tidak mau belajar, cuman hadir orangnya. Seperti itu. Itu kita dipertanyakan sebenarnya Hanifah muslimah kita itu bagaimana? Seperti itu kan. Nah, kita dipertanyakan sebenarnya kita ini sudah mengikuti ajaran Nabiullah Ibrahim atau tidak? Padahal salah satu doa iftitah itu kan yang riwayat Imam Muslim, wajah wajiyah lillazi fataras samawati wal ardo hanifam muslimah, seperti itu. Nah, ya Allah, saya ini hanif, saya ini taat berada di jalanmu ya Allah. Saya ini muslim, saya ini pasrah apa saja yang engkau perintahkan kepada kami, saya laksanakan. Kalau mengacu pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, salah satu suri tauladan beliau dan salah satu suri itu salah satu suri tauladan keluarga beliau itu adalah kenapa kemudian menjadi keluarga yang sukses, karena dua prinsip tadi, hanifam muslimah. Makanya di ayat 132-nya, kalau tadi ayat 124 132 bukan 130 ya. Allah berfirman, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Siapa yang benci terhadap keteladanan Nabi Ibrahim, milah Ibrahim, agama Nabi Ibrahim, itu hanya orang-orang yang bodoh, yang menzalimi diri sendiri. Seperti itu. Walaqadis tofainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Nabi Ibrahim itu mulia di dunia karena dia pilihan Allah, bahagia di dunia, dan di akhirat termasuk bagian daripada orang-orang yang bersama orang-orang yang saleh. Seperti itu. Jadi prinsip Hanifah muslimah itu akan menghantarkan kita pada kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Tapi tidak bisa kita sendiri. Harus keluarga kita diajak. Itu paling minimal. Syukur-syukur bisa ajak orang lain, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka doa yang selalu dibaca itu kan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kami istri-istri, anak cucu yang menjadi permata hati, yang menjadi orang-orang saleh. Seperti itu. Nah, waj'alna lil muttaqina imama. Tapi jadikan saya itu imam. Imam itu qudwah, panutan, suri tauladan. Buat keluarga saya yang bertakwa tadi. Jadi asal ketakwaan keluarganya adalah kita, Pak. Sebagai pemimpin keluarga. Itu yang dibina sama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makanya ketika kembali lagi ke ayat tadi ya, ayat 124, setelah disempurnakan perintah itu, beberapa perintah sih, nanti saya cerita perintah yang lainnya. Seperti itu. Itu Allah ngomong,
Qala inni ja'iluka linnasi imam. Ibrahim, saya tuh pengen jadikan kamu qudwah. Qudwah itu panutan. Imam. Imam itu tidak hanya sekedar makna pemimpin, tidak. Tapi suri tauladan imam. Orang yang berada di depan melakukan sesuatu, lalu perbuatannya ini diikuti oleh orang sebelakangnya. Imam sholat tuh Pak. Ya Bapak Ibu, imam sholat itu kalau imamnya ruku, makmumnya ikut ruku. Imamnya i'tidal, makmumnya ikut i'tidal. Nah, itu imam, makna imam seperti itu. Jadi tidak hanya memimpin, memerintahkan, tapi dia juga jadi panutan lewat amal perbuatannya. Maka senantiasa doanya adalah waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan saya ini panutan buat orang-orang yang bertakwa. Seperti itu. Dengan ucapan saya, dengan perintah saya, juga dengan amal perbuatan saya, agar amal perbuatan saya ini diikuti oleh mereka. Nah, itu yang dibina Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makanya untuk menjadi imam itu harus diuji. Nah, ketika Allah bilang Ibrahim, qala inni ja'iluka linnasi imama. Ibrahim, saya pengen jadikan kamu panutan. Maka saya uji dulu seberapa kuat ketaatan. Seberapa kuat kamu membina keluargamu. Diujilah Pak dengan perintah-perintah yang tidak logis tadi. Diuji dengan meninggalkan anak istri di tempat yang tidak ada pepohonan sama sekali. Diuji dengan diperintahkan untuk menyembelih anak. Seperti itu. Tapi anaknya mentalnya luar biasa Nabi Ismail. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dikata Nabi Ismail, wahai bapak, lakukan kalau itu perintah Allah. Saya sabar insya Allah. Luar biasa kan keimanan anaknya. Dan keimanan Nabi Ismail ini tidak muncul dengan sendirinya, tidak bisa. Itu dibina sama bapaknya tidak hanya lewat perintah, tapi juga lewat suri tauladan. Seperti itu. Nah, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Dan seperti itu ayat Qur'annya. Ketika mereka sudah total pasrah, ya, Nabi Ismail sudah ditaruh di batu besar tuh, pipinya ya, sudah disiapkan goloknya, baru Allah berfirman, wa nadainahu ayya Ibrahim. Nah, Allah panggil Ibrahim, nengok Nabi Ibrahim kan, kayak gitu. Qad sodaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Nah, seperti itu kata apa? Allah Subhanahu wa taala, di mimpi itu memang perintahku. Mimpimu benar. Kamu memang orang-orang yang baik, Ibrahim dan Ismail, dan kami akan balas. Inna hadza lahuwal balaul mubin. Kan ayatnya gitu. Nah, ini tuh ujian yang sangat besar karena saya pengen jadikan kamu panutan. Nah, itu pelajarannya para jamaah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita ini tidak hanya nyiapin akal, otak, mulut, tapi juga nyiapin akhlak untuk membina keluarga. Prinsip dasarnya akhlak, akal, mulut, dan semuanya itu adalah hanifah muslimah. Hanif, lurus berada di jalan Allah, adil dalam menjalankan sesuatu, muslim, pasrah total. Saya ada cerita sedikit ya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Saya pernah dikirimi tulisan tuh Pak. Isi tulisannya bahwa puasa itu menyehatkan. Tulisannya gitu Bapak Ibu. Panjang tulisannya. Ujung tulisannya itu kemudian ada hadis riwayat Imam Ibnu Sirin yang bunyinya sumu tasihu. Berpuasalah kalian nanti kamu sehat. Nah, dikatakan sama penulis tersebut ya, hadis ini doif lemah, bahkan ada yang mengatakan palsu. Tapi makna hadis ini benar. Nah, jadi di antara hikmah puasa itu menyehatkan. Tidak lama, kurang lebih wallahu a'lam bishawab sekitar 3 bulan 4 bulanan lah. Saya dikirim lagi tulisan tuh Pak lewat WA.
isinya puasa itu bikin asam lambung naik. Maka berpuasalah yang sesuai ini saja seperti itu, yang sesuai perintah Allah saja. Dan kalau ada uzur berbukalah, jangan dipaksakan berpuasa. Intinya seperti itu. Lalu ujung tulisan itu tulisannya sumu tasihu. Yang riwayat Imam Ibnu Sirin tadi. Oh, puasa itu menyehatkan. Terus dikomentar itu, hadis ini benar sekali palsu. Makanya kemudian tidak boleh diamalkan. Karena hakikatnya puasa itu tidak menyehatkan. Kayak gitu. Nah, saya dalam hati jawab, mau bikin sehat, mau bikin asam lambung naik, kalau itu perintah Allah, saya mampu melaksanakannya, laksanakan. Karena Allah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu itu, mesti ada maslahah, diketahui atau tidak diketahui. Logis atau enggak logis. Nah, seperti itu. Maka kemudian, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, prinsip ini yang mesti kita tanamkan dalam diri kita. Yaitu hanifam muslimah. Sami'na wa ata'na. Sami'na itu aku mendengar ya. Aku mendengar berarti belajarlah. Belajar fikih, belajar tauhid, belajar akhlak, belajar tafsir, belajar hadis. Kita pelajari semuanya sebagai tuntunan hidup kita. Wa ata'na, dan kita amalkan. Tanpa pernah harus protes dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Nah, di situ. Ini bentuk kepedulian Nabi Ibrahim, balik lagi ya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kalau saya jadi panutan, qala wa min dzurriyyati. Itu luar biasanya Nabi Ibrahim ya. Qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, bagaimana dengan keluargaku? Apakah mereka juga bisa dijadikan seperti aku? Kan gitu. Nah, itu namanya perhatian, Pak. Jadi seorang kepala rumah tangga itu tidak berpikir masuk surga sendirian, enggak. Seorang pemimpin itu tidak berpikir senang sendirian, tidak. Tapi dia akan memikirkan seluruhnya. Dia pengen istrinya masuk surga, dia pengen anaknya masuk surga. Makanya Allah nanya ke Nabi Ibrahim, kalau saya lulus, keluarga saya bagaimana ya Allah? Apakah mereka juga lulus dengan ujian-ujian ini? Itu makna qala wa min dzurriyyati. Makanya ada doa Nabi Ibrahim yang masyhur kan di surah di surah Al-Baqarah 128, masih dekat-dekat itu. Doa Nabi Ibrahim, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikan saya dan Ismail ini orang-orang yang benar-benar Islam. Yang benar-benar pasrah, totalitas menjalankan perintah Engkau. Seperti itu. Tapi tidak hanya kami, sama anak saya, wa min dzurriyyatina. Keluarga kami pun ya Allah, anak cucu kami jadikan mereka adalah orang-orang yang muslim. Nah, makna muslim itu saya ulang kembali ya Bapak Ibu, itu Imam Ibnu Hayyan dalam tafsir Bahrul Muhit mengatakan al-Islam guna. Nah, Islam dalam cerita Nabi Ibrahim ini huwa al-istislam ilallah wa tafwid ilaih. Makna Islam itu pasrah total. Tafwid itu pasrah. Pasrah total. Istislam itu pasrah total. Pasrah itu bukan tidak berusaha ya. Pasrah itu selama itu perintah Allah tidak protes. Selama itu larangan Allah tidak protes. Soalnya dijalankan, ditinggalkan. Gitu saja. Kayak kalau dalam kehidupan dunia itu kan militer itu kan prinsipnya kayak gitu. Kalau disuruh komandannya itu kan dia akan bilang siap laksanakan. Tidak pernah bertanya, kenapa komandan? Ya, bisa dipukulin sama komandannya itu seperti itu. Nah, dan ini Allah ceritakan kan ya, izqala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin.
Allah ngomong ke Nabi Ibrahim Islamlah. Nabi Ibrahim ngomong aslamtu lirabbil alamin. Ya Allah, saya pasrah total. Nah, di situ. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi kembali lagi ayat ini cerita tentang bahwa keteladanan Nabiullah Ibrahim alaihi salam itu terjadi di dua kata, yaitu satu di Hanif, yaitu berada dalam syariah Allah, dan yang kedua di kata Islam, musliman, seperti itu, yaitu dipasrah total akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, pasrah total dan hanif ini adalah bentuk rasa syukur kita atas yang Allah berikan kepada kita. Nikmat mata, nikmat sehat, nikmat mulut, nikmat hidung, nikmat badan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Nah, ini terakhir di surah An-Nahl, boleh dibuka ya, ayat 120 sampai 123. Mungkin Ustadz Ali Rahman bisa dibacakan, Ustadz, dibantu. Surah An-Nahl, surah ke-16, ayat 120 sampai 123. Monggo, Pak. Nah, 120 sampai 123 saja. Iya, betul, Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif. Dan dia bukanlah termasuk orang musyrik yang mempersekutukan Allah. Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya. Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia. Dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang yang saleh. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Saya kira cukup jelas ya Bapak Ibu, poin-poin ayat ini. Satu, Ibrahim merupakan tauladan Nabi Ibrahim. Di dua sisi, di Hanif dan di Muslim. Seperti itu. Dia bangun keluarga beliau pun seperti itu. Yaitu taat kepada Allah, terus pasrah total. Alasannya apa? Syakiron li an'umi. Sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat Allah. Jadi kalau kita ini dianggap orang yang bersyukur, ya berarti kita harus sholat, kita harus baca Quran, Pak. Kita harus hadir ke majelis ilmu, kita beramal soleh yang lainnya atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Nah, saya sedikit cerita ya
Ada hadis sahih itu. Jadi yang membuat orang tidak hanif, tidak muslim itu dua hal. Satu, tulul amal. Tulul amal itu cita-cita dunia yang membuat dia lalai akan bekal akhirat. Seperti itu. Jadi orang itu dibangun dengan cita-cita, saya tahun ini beli ini, sekolah harus begini, segala macam. Sehingga cita-cita yang besar itu sebenarnya cita-citanya tidak salah ya dalam membangun dunia itu. Tapi ketika cita-cita tinggi itu melalaikan akan amal soleh, bagaimana kalau ceritanya begini? Ada seorang bapak ibu kaya raya, punya anak, anaknya pengen dijadikan dokter. Ternyata anaknya itu nurut banget. Dari SD, dari TK disekolahin tuh berprestasi. Terus sampai masuk fakultas kedokteran dengan nilai tertinggi lah. Ketika pas wisuda, sudah lulus dengan lulusan terbaik, ternyata Allah wafatkan dia. Apa yang dilupakan? Ambisi dunia ketika mau tercapai, ternyata dunianya tidak, nyawa anak ini Allah cabut. Yang dilupakan apa? Amal soleh. Dibina enggak sejak balik itu, sejak kecil itu, untuk beramal soleh. Karena hakikatnya cita-cita dunianya yang membuat kemudian seseorang melalaikan amal soleh ini, ya, itu tidak akan sama sekali menolong dia di alam kubur dan di hari kiamat nanti. Jadi imbang sajalah seperti itu. Kita punya ambisi dunia, kita punya cita-cita, kita punya tujuan, tapi jadikan cita-cita dunia itu sebagai fasilitas amal soleh. Jangan sampai karena ngejar cita-cita S1, S2, S3, berkarir buat perusahaan, macam-macam lah seperti itu. Kemudian melalaikan akan salat, melalaikan akan baca Quran, melalaikan akan hadir ke majelis ilmu. Seperti karena penyesalannya kalau tiba-tiba kemudian Allah cabut nyawa kita, ternyata kita belum punya bekal apa-apa untuk kehidupan akhirat. Nah, maka sebagai bentuk rasa syukur itu ya hanifah muslimah tadi. Ada waktu luang sholat duha ya sholat duha. Ada waktu luang bisa tahajud, tahajud. Baca Quran, baca Quran. Hadir ke majelis ilmu, hadir ke majelis ilmu. Waktunya cari dunia. Seperti itu. Haram ditinggalkan. Halal kita makan. Kan seperti itu. Kehidupan itu sederhana. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Dan kita bina keluarga kita pun seperti itu. Jadi hanifah muslimah, keteladanan Nabi Ibrahim. Yang kedua bentuk rasa syukur. Jadi kita taat itu bukan karena kita kemudian hebat. Tapi karena kita menjadi orang yang bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat sehat, nikmat panjang umur. Tidak sedikit orang yang seumuran kita ternyata lebih mendahului kita. Wafat duluan. Sudah tidak ada kesempatan beramal soleh lagi. Kita masih diberi kesempatan untuk beramal soleh. Dalam kondisi badan sehat dan yang lainnya. Nah, terus kemudian ya beruntunglah Bapak Ibu ketika kumpul lewat Zoom kayak gini. Tidak semua orang bisa ngaji loh Pak. Dengan profesi yang macam-macam. Tidak semua orang bisa belajar agama. Dengan alasan yang macam-macam. Sibuk kayak gitu. Nah, terus yang terakhir Allah janjikan. Kalau dia bersyukur dengan hanifah muslimah ketaatan itu. Wa atainahu fid dunya hasanah. Nggak usah khawatir dunianya tidak bahagia. Dijamin dunianya bahagia. Jadi yang dibangun itu saja. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Punya keluarga ahli ibadah dan kita sebagai panutan keluarga tersebut. Maka Allah janjikan itu akan menjadi keluarga yang fid dunya hasanah. Wa fil akhirati laminas sholihin. Nikmat apa lagi yang melebihi daripada nikmat di dunia bahagia, di akhirat, di alam kubur sampai hari kiamat, kemudian menjadi orang-orang yang bahagia.
Cuman kalau di surah Ali Imran apa Al-Baqarah itu kan yang cerita bahwa Ali Imran kalau tidak salah, bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Seperti itu. Jadi satu ambisi dunia, cita-cita dunia kalau kata Rasul itu yang membuat kita lupa amal soleh. Dan yang kedua adalah menikmati fasilitas dunia. Jadi dunianya belum ada, ditanamkan ambisi lupa amal soleh. Dunianya sudah ada, ditanamkan cinta dunia, lupa amal soleh juga. Nah, dua hal ini yang kemudian sampai tua pun sibuk dengan itu. Jadi orangnya sudah tua, gigi sudah mulai ompong, mata sudah mulai rabun, pendengaran sudah berkurang. Tapi ambisi dunianya tidak berakhir. Ya sebenarnya ambisi dunianya tidak apa-apa. Terus kemudian cinta dunianya nggak berakhir. Sehingga ambisi dunianya membuat dia lupa amal soleh. Cinta dunianya ketika menikmati dunia, rumah mewah, mobil bagus, kan tidak ada yang salah dengan itu. Jalan-jalan, makan enak. Tapi kalau itu semua melalaikan amal soleh, baru jadi masalah. Dan tidak sedikit orang yang kemudian dalam membangun dirinya dan membangun keluarganya, patokannya dua tadi, berambisi dunia dan menikmati kehidupan dunia, sehingga melupakan amal soleh. Anaknya dibangun dengan cita-cita sukses dunia, tapi lupa mempersiapkan bekal anaknya untuk akhirat. Seperti itu. Dianya kerja siang malam, sekolah lagi. Kenapa sampai sekolahnya tinggi? Nggak ada yang salah dengan sekolahnya. Tetapi kalau itu kemudian cuma mengambil ambisi dunia, ya maka selesailah hidupnya untuk kemudian mengejar cita-cita dunia dan melupakan amal soleh. Maka beruntunglah orang yang menteladani Nabi Ibrahim alaihi salam. Makanya kemudian kan Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengikuti di ayat terakhir kan. Summa auhayna ilaika, saya wahyukan kepadamu Muhammad anit tabi millata Ibrahim hanifah. Untuk mengikuti, untuk menteladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di situ ada Hanafiyah, ada Hanifiyah, ada ketaatan total, ada Islam, ada kepasrahan total. Seperti itu. Dan di situ kemudian dibangunnya atas dasar rasa syukur atas nikmat Allah yang berikan kepada kita semuanya. Tidak hanya tulul amal, ambisi dunia, dan tidak ada hubud dunia, yaitu menikmati fasilitas dunia. Seperti itu. Rasul nyindir bahwa yasibbu ar-rajul wala yasibbusnan. Seseorang itu akan menjadi tua. Tapi yang tidak tua pada dirinya itu dua. Satu tulul amal, ambisi dunia. Orangnya sudah tua, tapi ambisinya terus-terusan. Yang kedua hubbud dunia, cinta dunia, menikmati dunia. Nah, yang menikmati dunia ini dan ambisi dunia ini membuat seseorang lalai akan beramal soleh. Seperti itu. Baik, itu saja Pak. Wallahu a'lam bishawab ya. Terima kasih. Mudah-mudahan saya simpulkan sedikit ya sebelum ini. Satu, bahwa keteladanan yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim dan keluarganya itu adalah keteladanan hanifan muslimah. Keteladanan taat perintah Allah dan pasrah total akan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu satu. Yang kedua, ketika melihat perintah Allah itu prinsipnya sami'na wa ata'na. Nah, prinsipnya saya pelajari perintah Allah dan saya akan berusaha menjalankannya. Seperti itu. Itu yang kedua. Nah, kemudian itu makna Islam ya.
Kemudian yang ketiga, ketika kita kemudian mempelajari itu semua dan mengamalkannya, itu bukan karena kita hebat, tapi karena kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita. Seperti itu. Dan yang terakhir, tidak usah khawatir nasib kita kalau kita mengikuti tauladan Nabi Ibrahim. Allah janjikan di dunia hasanah, di dunianya mesti bahagia, dan di akhiratnya insya Allah ahli surga. Seperti itu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Monggo, Ustaz, silakan. Alhamdulillah, jazakallah sanal jaza kepada Ustadz Agus Samsudin LC yang sudah memberikan tausiahnya untuk kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi pembelajaran buat kita dan juga bisa kita amalkan. Selanjutnya, kepada Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan kepada beliau. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Saya ada pertanyaan, Ustaz. Monggo, silakan. Untuk menjadi hamba yang samina wa ata'na itu bagaimana, Ustaz? Kadang manusia itu suka memilih-memilah dalam hal perintah gitu. Kadang apabila menguntungkan buat dirinya, dia laksanakan. Apabila kurang menguntungkan, biasanya ditunda-tunda, ntar dulu gitu, Ustaz. Apa dulu, Ustaz? Bisa kasih contoh jelasnya, Pak, yang tidak menguntungkan dari perintah Allah? Ya, maksudnya banyak ini ya, Ustaz. Di sini apa ya namanya? Ya artinya kan manusia itu kan suka berpikir apa yang baik baginya itu tadi, Ustaz. Karena mungkin tidak samina wa ta'na tadi, Ustaz. Baik, jadi ada nasihat berharga ya dari Imam Ibnu Daqiqil Id. Beliau ulama salaf dulu. Nasihat ini dikutip Bapak Ibu oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Kata beliau bahwa yang menyebabkan orang tergoda terhadap godaan-godaan nikmat dunia sehingga tidak sami'na wa ata'na itu faktornya 3. Seperti itu. Yang pertama adalah cinta dunia berlebih. Seperti itu. Yang kedua adalah menuruti dorongan hawa nafsu. Yang ketiga yaitu al-jahalah, ketidakmengertian bahwa agama itu istimewa. Seperti itu. Jadi ada yang saya pernah nonton YouTube-nya Gus Baha itu, beliau pernah cerita begini Bapak Ibu. Kenapa ya kalau para ulama itu kadang antri hadir ke para raja, gitu, para pemimpin negara. Tapi jarang kemudian para raja antri hadir di tempatnya ulama. Nah, jawab beliau sederhana, tapi menarik bagi saya jawabannya. Karena ulama itu tahu pentingnya harta dalam kehidupan. Tapi raja tidak tahu pentingnya agama. Sehingga dia kemudian tidak antri di majelis para ulama. Nah ini sebenarnya tidak hanya raja ya. Rakyat pun kemudian karena tidak paham akan pentingnya beragama itu, sehingga umat Islam ini banyak yang punya prinsip masa bodoh.
yang penting sholat, yang penting itu, kan seperti itu. Tidak menganggap penting ilmu sebagai bekal kehidupannya. Karena perintahnya kan sami'na wa ata'na. Dengar dulu perintah Allahnya. Dengar itu ilmu berarti. Bagaimana kita mau taat kalau kita tidak pernah mau mendengar apa yang diperintahkan Allah? Mau mentaati apa kalau tidak sami'na? Kalau tidak mendengarkan seperti itu. Nah, yang mendengar saja belum tentu taat. Apalagi yang tidak pernah mendengar. Seperti itu. Jadi, godaan pertama itu adalah al-jahalah. Ketidakpahaman akan pentingnya beragama. Jadi hidup ini ya dibiarkan saja hidup. Seperti itu. Dan ini yang setan inginkan dari kita umat manusia ya. Di surah Al-A'raf itu qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Jadi tugas setan pertama itu adalah menggoda manusia agar tidak kenal agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak kenal syariah. Seperti itu. Termasuk menggoda para pengajarnya, Pak. Sehingga para pengajar yang Allah kasih ilmu agama ini digoda agar tidak menyampaikan hal-hal yang penting buat mereka. Seperti itu disampaikanlah hal-hal yang sebenarnya mereka juga tidak butuh itu. Seperti itu. Nah, sehingga kemudian manusia ini yang tergoda oleh godaan setan itu menganggap tidak penting akan ajaran agama. Sama aja. Mau ngerti agama, mau nggak ngerti agama, kehidupan ini sama. Nah, seperti kalau sudah begini, bagaimana mau watokna, bagaimana mau taat. Nah, tapi kalau sudah sami, nah mereka kenal indahnya Islam, indahnya syariah Allah, bahwa penting dalam kehidupan ini, dalam segala macam aspek ya, dalam ibadah, dalam berumah tangga, dalam bekerja, dalam berbisnis, dalam bergaul, diatur semuanya oleh syariah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu muncul godaan kedua, yaitu kepentingan dunia atau dorongan hawa nafsu tadi, kata Imam Ibnu Daqiqil itu. Nah, kalau tidak kepentingan dunia, ya dorongan nafsu. Contoh misalkan salah satu dorongan nafsu itu malas. Sebenarnya sih tidak ada urusan dunia, tapi malas saja. Sehingga rasa malas ini membuat orang tidak bergerak. Sehingga rasa malas ini membuat orang diam, tidak beramal soleh. Nah, itu yang menganggap mungkin yang dimaksud Ustadz Ali Rahman tadi bahwa menganggap bahwa tidak menguntungkan karena yang menguntungkan baginya malasnya. Seperti itu. Atau ada sebenarnya bukan tipe pemalas, tapi kehidupannya itu disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Semuanya urusan dunia. Seperti itu. Pagi, sore, siang, malam. Urusan dunia. Dikejar terus. Sehingga kemudian ketika diajak untuk beramal soleh itu alasannya satu, sibuk. Nah, pemalas yang nurutin nafsunya dan orang yang sibuk yang nurutin ambisi dunianya, ini sama-sama lupa amal soleh. Seperti itu. Dan ini bisa jadi godaan orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Makanya di Quran itu Allah cerita wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum wa'lamu annallaha syadidul iqab. Jadi ujian-ujian atau cobaan-cobaan ini tidak hanya menimpa orang-orang yang pemalas tadi. Orang yang soleh pun bisa kena. Seperti tidak hanya menimpa orang-orang yang biasa ahli maksiat.
Maka kita senantiasa ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, beri petunjuk pada kami jalan yang lurus, aturan syariahmu, yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat, yaitu nikmat ilmu dan nikmat amal. Bukan jalan orang yang engkau murkai, dikasih ilmu tapi tidak diamalkan. Juga bukan jalan orang yang tersesat, yang menganggap punya ilmu, tidak punya ilmu sama saja. Nah, seperti itu. Jadi problemnya 3 tadi, Pak. Satu, cinta dunia berlebih sehingga membuat dia sibuk. Yang kedua, dorongan hawa nafsu membuat dia jadi pemalas. Dan yang ketiga adalah al-jahalah, ketidaktahuan akan pentingnya beragama, sehingga kemudian beragama tidak beragama baginya sama saja. Maksudnya tidak beragama itu bukan kafir ya. Ngerti ilmu agama dan tidak ngerti ilmu agama tuh sama aja kayak gitu. Yang penting saya sudah Islam, selesai. Nah, seperti itu. Jadi 3 hal ini yang membuat orang tidak menganggap pentingnya menanamkan amal soleh bagi diri sendiri dan keluarganya. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi, Ustaz, ada melalui WA, Ustaz. Ada yang bertanya melalui WA, apakah kesalahan yang diperbuat sendiri sehingga menyebabkan menjadi kesulitan, apakah termasuk cobaan atau hukuman, Ustaz? Cobaan, Pak. Karena kalau hukuman, maksiatnya terus-terusan, kesalahannya terus-terusan, tapi sama Allah dikasih nikmat. Itu hukuman. Nah, Allah cerita dalam Al-Quran itu, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Ya, namanya istidraj. Jadi kalau kita bermaksiat, Bapak Ibu, ya, terus kita diuji dengan rasa sakit, itu Allah pengen kita sadar. Misalnya maksiatnya di mata, terus Allah uji dengan penyakit mata. Biar kita sadar bahwa mata kita salah digunakan, kita tidak bersyukur. Maksiatnya disering ngomongin orang, Allah kasih kita penyakit sariawan misalkan. Itu biar kita sadar, jangan hobi ngomongin orang. Seperti itu. Nah, tapi kalau Allah kemudian membiarkan kita bermaksiat tambah nikmat, maka itu hukuman yang sebenarnya. Karena nanti Allah akan cabut nyawa kita dalam kondisi ahli maksiat. Seperti itu. Baik, cukup Pak. Wallahu a'lam. Ada ayatnya itu kok. Falaula idza'ahum ba'suna tadarru'u. Allah kasih musibah itu biar tadarru, biar tobat. Walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Tapi ada yang tidak menganggap itu sebagai bagian daripada ujian Allah agar kita bertaubat. Sehingga kemudian dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sama Allah dibiarkan. Makanya kata Rasul dalam hadis sahih riwayat Bukhari itu ya, idza ra'aitum al-'abda, kalau kamu melihat seseorang a'tahullah ni'aman ala ma'asi, Allah berikan banyak nikmat padahal dia ahli maksiat, fa'lam annahu istidraj. Ketahuilah itu hukuman Allah buat dia. Jadi hukumannya berupa kenikmatan. Tujuannya agar meninggal su'ul khotimah. Seperti itu. Baik, wallahu alam. Terakhir, Ustaz, satu lagi, Ustaz. Ada pertanyaan melalui WA, Ustaz. Sebenarnya kita boleh nggak pasang status di sosial media tentang kegiatan kita sehari-hari? Bagaimana, Ustaz? Tergantung ya. Kalau pasang kegiatannya itu biar jadi panutan,
Itu bagus, dakwah namanya. Tapi yang tahu niat kan hati kita sendiri, seperti itu. Tapi kalau pasang statusnya itu biar diakui kita telah beramal soleh, itu riya namanya. Dan yang tahu ya diri kita sendirilah tentang pasang status itu. Nah, bagaimana kalau kita lihat status orang tentang hal-hal tersebut? Ya, ada dua hal yang bisa kita lakukan. Pertama, ya, kita husnudzon, mungkin kita bisa mengambil pelajaran dari status tersebut, kita bisa mengikuti amal soleh yang dia lakukan. Itu satu. Yang kedua, nasihatin dia. Pak, Bu, apa enggak sebaiknya semua aktivitas disetatuskan, kayak gitu. Takutnya kena penyakit ria kita ini. Ya saya tahu ibu sih soleh, hatinya bagus, bapak soleh, hatinya bagus, gitu. Tapi apa enggak takut suatu saat kena penyakit ria, gitu, sehingga hancur semuanya. Nah, itu kan namanya nasihat, seperti itu. Nah, itu bentuk kasih sayang. Jadi pasang status amal soleh itu kayak pisau, Pak. Bisa bermanfaat untuk motong bawang, tapi juga bisa untuk bunuh orang. Pisau itu kan bukan pelaku kemaksiatan, tapi yang kemudian bermaksiat itu yang pegang pisaunya. Pasang status itu bukan pelaku kemaksiatan, tapi niatnya yang membuat dia amal soleh atau maksiat. Seperti itu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk sesi tanya jawab sudah selesai. Selanjutnya sebelum berdoa yaitu sesi foto-foto. Silahkan Mbak Kiki. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mohon dibuka untuk kameranya. Saya mau ambil foto untuk keperluan absensi. Baik, semuanya. Saya mulai ambil foto ya. Di sini ada 6 slide. Saya mulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Ini slide yang kedua. 1, 2, 3. Lanjut ke slide yang ketiga. 1, 2, 3. Slide yang keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide ke-6, 1, 2, 3. Baik, sesi foto sudah selesai. Saya kembalikan lagi ke Pak Omar. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Kiki. Selanjutnya berdoa akan dipimpin oleh Ustaz Agus, kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih Ustaz ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya. Mari kita mohon keikhlasan, mohon keriduan. Mari kita berdoa untuk kemaslahatan dunia akhirat kita, juga kemaslahatan dunia akhirat saudara-saudara kita sesama muslim ya. Orang-orang yang berjasa pada diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Engkau ya Allah, Engkaulah Zat yang Maha Pengasih, Engkaulah Zat yang Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Engkau ya Allah. Engkaulah Tuhan semesta, Tuhan pemilik alam semesta ini. Pencipta alam semesta ini, pengatur alam semesta ini. Ya Rabbi lakal hamd, ya Rabbana lakal hamd. Wahai Tuhan kami, hanya milik Engkau segala puji. Kama yanbaghi li jalali wajhik wa li azimi sultan. Sebagaimana selayaknya keagungan zat Engkau dan keagungan kerajaan Engkau ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Ya Allah, berikanlah rahmat-Mu, berikanlah keselamatan Engkau pada baginda kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, anak cucu beliau, sahabat-sahabat beliau ya Allah.
serta pengikut beliau hingga hari kiamat yang memperjuangkan agama beliau, yang taat atas akan ajaran-ajaran beliau ya Allah. Amin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Ya Allah, kami sadar bahwa amal soleh kami penuh dengan kekurangan. Amin. Maka ya Allah, terimalah seluruh amal soleh kami. Lipat gandakanlah pahala amal soleh kami ya Allah. Ya Allah, terimalah seluruh amal soleh orang-orang yang sudah mendahului kami. Baik kedua orang tua kami, baik saudara-saudara kami. Lipat gandalah amal soleh yang pernah mereka perbuat di dunia ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa anak istri kami, dosa seluruh umat Islam ya Allah, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mendahului kami. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami ketika kami bertemu dengan Engkau ya Allah dalam kondisi berdosa. Sucikanlah diri kami ketika bertemu dengan Engkau dari dosa-dosa yang pernah kami perbuat. Layakkanlah diri kami masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Mudahkanlah urusan akhirat kami ya Allah. Urusan hari kiamat kami ya Allah. Jaga diri kami agar kami tidak disiksa di kubur kelak ya Allah. Agar kami dimudahkan di hari kiamat kelak ya Allah. Agar kami tidak terjatuh ke dalam api neraka ya Allah. Tetapkan kaki kami di sirat-Mu. Beri kesempatan kami untuk meminum telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beri kesempatan pada kami yang hina ini ya Allah untuk masuk surga-Mu dengan rahmat dan ampunan-Mu. Engkaulah zat yang maha pengasih. Engkaulah zat yang maha penyayang. Allahumma rabbana ikfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, kami hidup di dunia. Salah satu kebutuhan kami adalah mendapatkan rezeki halal. Berikan kami rezeki yang halal ya Allah. Berikan kami rezeki yang halal ya Allah. Ya Allah, jadikanlah PT SAR dan PT Fermindo ini sebagai sumber-sumber rezeki halal, sebagai sumber-sumber keberkahan hidup, sebagai sumber-sumber rezeki yang menghasilkan orang-orang saleh, orang-orang yang taat kepada Engkau, orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah Engkau, orang-orang yang senantiasa menjauhi larangan-larangan Engkau. Ya Allah, jauhkan kami dari rezeki haram sedikit apapun. Jaga diri kami dari mendapatkan hal yang haram, ya Allah. Jangan pernah Kau jatuhkan kami ke dalam hal yang haram. Kami hanya berlindung kepada Engkau, karena Engkaulah zat sebaik-baik kami berlindung, ya Allah. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kami istri-istri atau pasangan hidup yang soleh-soleh, anak cucu yang soleh-soleh, ya Allah. Serta ya Allah, jadikan mereka semua permata hati kami, ya Allah. Jadikan mereka ahli taat kepada Engkau, senantiasa meninggalkan larangan-larangan Engkau. Ya Allah, jadikan kami semua panutan buat mereka orang-orang yang bertakwa. Jadikan kami pemimpin yang baik buat diri kami, buat keluarga kami, buat orang-orang yang di bawah tanggung jawab kami, ya Allah. Semoga Engkau selamatkan kami semua, ya Allah, baik di dunia ini atau kelak di akhirat, dari segala macam musibah dan mara bahaya, dan dari segala macam siksa dan azab-Mu, ya Allah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, kalau kami sudah berada di jalan lurus-Mu, jangan pernah Kau palingkan kami dari jalan lurus-Mu, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang hanif, yang senantiasa taat. Jadikan kami orang-orang yang muslim, yang pasrah total atas semua yang Engkau perintahkan. Ya Allah, berikanlah kami rahmat-Mu, ya Allah, yang menghantarkan kami kepada surga-Mu, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kami hidup di dunia, maka berilah kebahagiaan dunia pada kami. Ya Allah, kelak kami hidup di akhirat, maka berikanlah kebahagiaan akhirat pada kami dan jauhkan kami dari siksa api neraka-Mu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Monggo silakan. Baik, alhamdulillah. Semoga doa-doa kita yang sama-sama kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan kembali jazakallahu ahsanul jaza kepada guru kita Ustadz Agus Samsudin LC yang sudah meluangkan waktunya dan juga sudah memberikan kita tausiah. Semoga menjadi amal soleh wabil khusus untuk beliau dan juga kepada dan untuk kita semuanya. Selanjutnya yaitu penutup. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada pertanyaan melalui WA yang tidak kami bacakan karena terbatasnya waktu. Dan yang terakhir, bagi karyawan PT Express Abadi Raya yang ingin mengikuti kembali tabungan kurban, ya kami persilahkan bisa dikoordinir oleh KCM-nya atau bisa langsung japri ke saya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata dan perilaku yang salah. Kita tutup sama-sama taklim kita dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran ya semuanya. Izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.